Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini kita masih akan membahas seputar sahabat Rasulullah SAW, sang pejuang tauhid dan pendekar padang pasir yang sangat luar biasa. Inilah kisahnya. Di antara pasukan kaum muslimin yang gagah perkasa, ada satu sosok kurus, terlihat rapuh di antara para singa Allah. Tapi jangan tertipu, karena dari tangannya ribuan musuh telah rebah. Inilah kisah sang pendekar yang tak haus pangkat, tak butuh pujian, tapi namanya mengharu biru di seantero jazirah Arab. Namanya adalah Al-Barra bin Malik. Dia lahir di Yathrib, kota yang kelak diberkahi dan dikenal sebagai Madinahnya Rasulullah SAW. Ia adalah adik dari Anas bin Malik, pelayan setia Nabi Muhammad SAW. Tapi meski bersaudara, jalan hidup mereka sangat berbeda. Anas tumbuh di sisi Nabi dengan ilmu dan ketenangan, sedangkan Al-Barra tumbuh sebagai pejuang, sosok yang sejak muda tak gentar menghadapi ancaman. Tubuhnya kurus tapi tidak mencolok. Ia dikenal bertubuh ramping dan tidak tinggi besar. Secara fisik dia tidak tampak seperti pejuang tangguh, tapi justru di sanalah letak keistimewaannya. Meskipun fisiknya kecil dan kurus, keberaniannya selevel pasukan elit. Dikisahkan bahwa tubuh Al-Barra dipenuhi luka-luka bekas peperangan sebagai bukti keikutsertaannya dalam banyak pertempuran. Tapi para sahabat tahu, meskipun ia terlihat lemah ketika ia maju ke medan perang, ia tak pernah melangkah mundur sedikit pun. Ia seorang zuhud, tidak ambisi terhadap dunia, tapi jika Islam dipermainkan, ia berubah menjadi badai di medan laga. Al-Barra ikut serta dalam peperangan besar bersama Rasulullah SAW. Ia menyaksikan kekalahan pahit di Uhud. Ia melihat bagaimana para sahabat gugur satu persatu dalam peperangan tersebut. Di saat yang lain mulai gentar dan bendera akan jatuh, Al-Barra maju tanpa ragu, karena di dadanya hanya ada satu hasrat, syahid di jalan Allah. Dialah yang pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam suratnya. Surat itu dikirimkan kepada para gubernur di seluruh wilayah Islam. Isinya, jangan kalian jadikan Al-Barra sebagai komandan pasukan, karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya. Dikarenakan dia seseorang yang selalu berada di ujung tombak pasukan. Dalam versi lain, Umar bin Khattab mengatakan, jangan jadikan Al-Barra sebagai pemimpin pasukan, karena ia akan menyeret seluruh pasukan menuju kematian. Bukan karena nikat, tapi karena keyakinan. Al-Barra tahu bahwa hidup hanyalah jembatan menuju akhirat, dan kemuliaan ada dalam perjuangan, bukan di balik kenyamanan. Perjalanan Al-Barra baru saja dimulai, tapi sejarah mencatat bahwa dari tangannya benteng-benteng yang kokoh ambruk, dari langkahnya musuh-musuh Islam gentar, dan dari keberaniannya lahirlah kemenangan demi kemenangan. Pada tahun 11 Hijriah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul gelombang pemurtadan. Di antara yang paling berbahaya ialah Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu dari Yamamah.
Ia bukan hanya menyesatkan, tapi memiliki puluhan ribu pengikut bersenjata dan benteng kuat yang hampir mustahil ditembus. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memutuskan Musailamah harus dihentikan. Maka dikirimlah pasukan besar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sang panglima pedang Allah. Di samping itu, Abu Bakar juga mempersiapkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera perang. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan kebenaran. Juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan pedang. Kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab, si pendusta. Sejumlah besar pengikut Musailamah dan pengikut yang terikat perjanjian dengannya mencapai jumlah 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangnya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai Musailamah sebagai nabi. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad adalah seorang yang jujur." Akan tetapi si pendusta dari kalangan Robi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudhar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada gelombang pertama peperangan, Khalifah Abu Bakar mengutus Ikrimah bin Abu Jahal untuk menumpas sang pendusta. Akan tetapi Musailamah berhasil memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Maka tanpa ragu Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bersamanya adalah para sahabat pilihan dari kalangan Muhajirin dan Ansor, yang salah satunya di antara mereka adalah Al-Barra bin Malik. Pertempuran berlangsung sengit. Di medan Yamamah, darah mengalir seperti sungai. Lebih dari 300 penghafal Al-Quran gugur hari itu. Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin, sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka, sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Walid. Bahkan mereka berhasil merobohkannya. Hampir saja mereka membunuh istri Khalid bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka. Khalid mendekati pasukan, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansor. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya. Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Khalid menoleh kepada Al-Barra bin Malik. Khalid berkata kepadanya, "Giliranmu wahai pemuda Ansor untuk menghadapi mereka." Al-Barra menghadap kepada kaumnya, "Wahai kaum Ansor, jangan ada seseorang pun di antara kalian yang berpikir bisa kembali ke Madinah. Tidak ada lagi tempat tinggal bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah, kemudian surga." Lalu Al-Barra bersama pasukannya menggempur orang-orang musyrik itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan garangnya. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah, hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar.
Musailamah dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama Hadiqatul Maut atau kebun kematian. Dikenal demikian karena teramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup pintu kebun. Mereka berlindung di balik tembok yang tinggi sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Seakan-akan anak panah itu hujan yang turun saking sangat banyaknya. Pasukan muslimin terhenti, keletihan mulai terasa, semangat nyaris padam. Pada saat itulah sang ujung tombak muslimin nan pemberani tampil. Al-Barra berkata, "Wahai kawan-kawan kaum muslimin, letakkan aku di atas perisai, letakkan perisai itu di atas tombak, lalu lemparkan aku ke dalam kebun dekat pintu. Entah aku nantinya mati syahid atau aku akan membukakan pintu untuk kalian." Sahabat-sahabatnya ragu, itu misi bunuh diri. Tapi Al-Barra tetap pada tekadnya. Ia tidak takut mati, ia hanya takut Islam terkalahkan. Dalam sekejap mata, Al-Barra duduk di atas perisai. Badannya amat ringan, puluhan tombak mengangkatnya. Lalu ia dilempar ke dalam kebun kematian di tengah ribuan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Seperti anak panah hidup, Al-Barra melayang di udara dan mendarat di tengah barisan musuh yang kebingungan. Al-Barra terus menyerang mereka di depan pintu sampai ia berhasil membunuh belasan musuh, sedangkan ia sendiri terluka. Dengan luka di sekujur tubuhnya, lebih dari 80 sabetan pedang dan tombak, ia membuka pintu dari dalam. Pasukan Islam masuk, suasana berbalik, teriakan Allahu Akbar menggema di benteng itu. Kemenangan Yamamah pun diraih, tapi Al-Barra ditemukan nyaris tak bernyawa. Tubuhnya bersimbah darah, nafasnya tersisa sedikit. Para sahabat mengangkatnya dengan hati gemetar. Mereka tahu hari itu Islam menang karena keberanian satu jiwa yang memilih luka demi kejayaan umat Islam. Al-Barra dirawat selama sebulan penuh. Luka-lukanya dalam, tapi Allah menyelamatkannya. Ia selamat, namun tidak pernah berubah. Masih ingin syahid, masih ingin maju ke medan pertempuran. Dari hari itu, nama Al-Barra bin Malik terukir dalam sejarah. Bukan sebagai jenderal, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pembuka gerbang kemenangan. Seorang mujahid yang menjadikan dirinya sendiri sebagai anak panah demi menembus tirani kebatilan. Setelah Musailamah Al-Kadzdzab ditumpas, pasukan Islam mulai membuka wilayah baru. Tujuan mereka adalah kerajaan Persia, simbol kekuatan dunia lama yang congkak dan zalim. Salah satu titik paling strategis adalah Tustar, kota benteng raksasa yang dijaga ribuan pasukan elit Persia. Disinilah Al-Barra bin Malik kembali berada di barisan terdepan. Hari-hari berlalu, pasukan Islam sulit menembus Tustar. Setiap upaya selalu dibalas dengan panah dan batu dari atas tembok. Tapi sekali lagi Al-Barra tak tahan, hanya berdiri dan menunggu. Biarkan aku menyelinap ke dalam benteng. Aku akan buka gerbangnya sebagaimana aku lakukan di perang Yamamah. Tapi benteng Tustar berbeda. Dikelilingi sungai, dijaga sepanjang waktu, tidak ada jalan mudah di sana. Dengan taktik gerilya dan serangan malam yang dilakukan oleh Al-Barra bersama pasukan pilihan, dia menyusup ke sisi benteng. Mereka akan melompat dari tembok air, menerobos gelap dan menyelinap ke dalam. Begitu sampai,
Al-Barra langsung menyerang pusat komando Persia di dalam benteng. Suasana berubah kacau. Perkelahian jarak dekat, Al-Barra menebas musuh kanan kiri, tapi dari arah belakang sebuah tombak besar menghantam dadanya. Tombak itu menembus jantungnya. Ia tersungkur tapi masih mengangkat pedangnya dan berteriak, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ia wafat sebagai syahid, tidak diangkat sebagai jenderal, tidak sempat menjadi pemimpin, tapi di langit ia dikenang sebagai penakluk benteng Tustar. Sayyidina Umar pernah berkata tentang Al-Barra, ia adalah lelaki yang doanya dikabulkan, tapi jika ia memimpin perang, ia akan menyeret seluruh pasukan menuju kematian. Itulah Al-Barra, tak pernah peduli dunia, tak pernah takut luka. Ia hanya tahu satu arah, menuju Allah dengan darah dan keberanian. Ia tidak dikenal banyak orang, tapi langit mengenalnya. Ia tidak pernah menulis kitab, tak pernah menyusun strategi besar, tapi ia adalah senjata hidup yang Allah utus untuk mengoyak tirani. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai 28. Inilah Al-Barra bin Malik, singa tanpa mahkota, mujahid sejati yang tubuhnya mungkin lemah tapi jiwanya mengguncang dunia. Demikianlah kisah Al-Barra bin Malik. Semoga di hati kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan keberanian dalam membela kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.